Sebelum Smith Wigglesworth memulai pelayanan kesembuhan ilahinya yang mendunia, ia sudah ikut terlibat pelayanan dalam kegerakan Salvation Army atau Bala Keselamatan di Inggris, negara tempat kelahirannya. Sambil ia sendiri terus membesarkan bisnis atau pekerjaannya. Ada banyak jiwa yang sudah ia menangkan bagi Tuhan. Meski ia bersama Polly istrinya sudah menjadi sibuk dalam pelayanan dan pekerjaan, tapi ia selalu memiliki hati yang merindukan hal-hal ilahi yang lebih lagi dari realita Tuhan. Saat sekali waktu ia pergi ke suatu kota untuk urusan pekerjaannya, Smith mendengar adanya pelayanan yang membawa orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Segera ia pun mengatur waktunya untuk bisa mengikuti salah satu pertemuan yang kebetulan diadakan di kota yang sama tempat ia mengurus pekerjaannya tersebut. Setelah berkali-kali ia mengikuti ibadah atau pertemuan dengan harapan untuk bisa berkata-kata dalam bahasa roh, Smith selalu pulang ke kamar hotelnya dengan kekecewaan karena ia tidak mendapatkan apa yang ia rindukan tersebut. Sampai sekali waktu, karena urusan pekerjaannya sudah selesai dan ia harus kembali ke kota asalnya, ia pun memutuskan untuk berpamitan dengan pemimpin kegerakan tempat ia mengikuti pertemuan selama beberapa hari terakhir. Kebetulan saat itu sang pemimpin kegerakan sedang tidak ada di rumah. Jadi Smith Wigglesworth hanya bertemu dengan istri sang pemimpin. Dalam pertemuan tersebut, Smith mengemukakan kekecewaan hatinya pada sang istri pemimpin kegerakan yang segera diresponi dengan menjelaskan kepada Smith bahwa yang ia seharusnya lakukan bukanlah mencari kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa roh, tapi seharusnya justru merindukan untuk terjadinya baptisan Roh Kudus. Selesai sang istri pemimpin kegerakan tersebut menjelaskan kebenaran tentang baptisan roh, ia pun menawarkan diri untuk mendoakan Smith. Segera setelah sang istri kegerakan menumpangkan tangannya atas Smith Wigglesworth, Smith menyaksikan bahwa seketika ia merasakan adanya limpahan pekerjaan Roh Kudus di dalam batinnya. Dan ketika ia membuka mulutnya, segeralah mengalir kata-kata bahasa roh dari mulutnya. Ketika ia pulang ke kotanya dan menceritakan pengalaman yang ia alami kepada istrinya, Polly menolak hal tersebut dan menegaskan bahwa dirinya pun sudah menerima baptisan Roh Kudus sama seperti dirinya. Doktrin dalam gereja mereka menegaskan bahwa saat seseorang memberi diri untuk dibaptis air, pada saat yang sama mereka pun sebetulnya sudah dibaptis di dalam Roh Kudus. Tapi akhirnya Polly berkata, "Hari Minggu nanti saya ada jadwal untuk berkhotbah di suatu gereja. Saya mau kamu menggantikan diriku untuk berkhotbah di gereja tersebut. Saya mau melihat apa hasil dari pengalaman baptisan roh yang kamu ceritakan tersebut." Ketika tiba hari Minggu yang dimaksud, Smith pun pergi untuk berkhotbah di gereja yang dimaksudkan, dengan Polly duduk di bagian belakang gereja tersebut. Selama Smith berkhotbah, Polly terus berkata dalam hatinya, "Tuhan, itu bukanlah Smith yang aku kenal. Apa yang sudah terjadi atas hidupnya? Aku juga menginginkan hal yang sama." Ya, baptisan Roh Kudus telah membuat Smith Wigglesworth menjadi pribadi yang berbeda. Di akhir khotbahnya, saat Smith mengadakan altar call bersama dengan jemaat lain, Polly juga ikut maju ke depan untuk dilayani. Dan ia pun mengalami baptisan roh yang membawanya bersama Smith Wigglesworth menjadi hamba-hamba Tuhan yang perkasa. Dari kisah tersebut, saya mendorong untuk setiap kita, para pendengar Daily Devotion ini, untuk betul-betul terus menjagai kehausan kelaparan rohani dalam hidupnya, agar bisa terus berkobar secara penuh dan memiliki keterbukaan untuk hal-hal ilahi yang memang Tuhan sediakan bagi setiap kita sebagai orang percaya. Jangan cukup puas untuk hanya menerima berbagai informasi ataupun wacana rohani dari para pengkhotbah yang sekarang makin marak di medsos. Ada banyak hal-hal ilahi yang sedang Tuhan kerjakan bagi gerejanya, yaitu memastikan untuk setiap orang percaya dan hamba-hamba Tuhan jadi bejana yang efektif dan produktif di hari-hari yang terakhir ini. Rindukan
untuk terus terjadi berbagai penyingkapan dan pewahyuan dari keberadaan Tuhan serta kasih ilahinya untuk menjadi nyata dan kita alami secara pribadi. Membawa kehidupan sehari-hari kita jadi semakin ilahi dan memperkenan hati Tuhan. Realita kerajaan sedang terus dinantikan oleh banyak orang. Alkitab menegaskan seluruh makhluk sudah menanti-nantikan masa realita anak Allah tersebut dinyatakan di dalam dan melalui keberadaan seluruh anak-anak Allah. Biarlah melalui keberadaan hidup sehari-hari yang kita miliki, realita Kristus itu menjadi nyata dan menjamah kehidupan banyak orang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Menarik untuk mendapati kenyataan dalam hidup Smith Wigglesworth bahwa sebelum Tuhan mulai memakai dirinya dalam pelayanan kesembuhan, ia adalah seorang pengusaha yang banyak membiayai perjalanan jemaat yang membutuhkan kesembuhan untuk menghadiri ibadah kesembuhan di kota lain. Saking seringnya Smith membiayai perjalanan jemaat yang membutuhkan kesembuhan, sehingga akhirnya dirinya pun menjadi sosok pribadi yang dianggap cukup dekat dengan panitia inti dan pemimpin kegerakan kesembuhan tersebut. Suatu hari, pemimpin kegerakan tersebut menerima undangan untuk melayani di kota lain, sehingga pelayanan kesembuhan yang secara reguler ia pimpin jadi membutuhkan adanya orang lain untuk dapat melayani. Meski selama ini berkali-kali Smith menolak tawaran untuk terlibat dalam pelayanan dengan dalih sang pemimpin kegerakan tersebut adalah orang yang dipakai Tuhan, tapi kali ini tidak ada alasan lain untuk Smith tidak terlibat dalam pelayanan tersebut. Dan akhirnya Smith-lah yang dipercayai untuk menggantikan pemimpin acara ibadah kesembuhan tersebut. Lihatlah bagaimana tangan Tuhanlah yang membukakan pintu kesempatan dan mendorong Smith untuk mulai melangkah dalam pelayanan. Dalam pelayanan kesembuhan perdana tersebut, ada seseorang yang memiliki kondisi fisik sulit berjalan secara normal, sehingga harus dibantu oleh tongkat penyangga. Dan segera setelah Smith mendoakan orang tersebut, orang itu pun membuang tongkatnya dan berlari-lari di lorong-lorong tempat ibadah tersebut sambil memuji Tuhan karena mujizat yang ia terima. Dari sekian banyak orang yang menjadi bersemangat karena mujizat yang terjadi, Smith-lah pribadi yang paling tercengang melihat apa yang terjadi tersebut. Dalam berinteraksi dengan kuasa kesembuhan, Smith sendiri pernah mengalami kondisi antara hidup dan mati sebelum ia sendiri mengalami mujizat kesembuhan. Suatu waktu, Smith pernah mengalami kondisi usus buntunya sakit akut dan pecah. Sesuatu yang pasti akan menghantarkannya pada kematian. Dan ketika dokter menyatakan angkat tangan atas kondisinya, ada beberapa rekan jemaat yang datang untuk mendoakan dia. Ada seorang anak muda yang dengan penuh keberanian menumpangkan tangannya ke tubuh Smith dan berdoa menengking iblis untuk segera pergi dari tubuh Smith. Seketika, Smith merasakan rasa sakit meninggalkan tubuhnya. Dan saat anak muda tersebut sekali lagi berdoa, Smith pun merasakan tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dan segera bangkit dari tempat tidurnya. Melalui kisah tersebut, saya belajar tentang makna hidup dan melayani tanpa ambisi serta agenda pribadi. Hidup dalam ketulusan dan digerakkan hanya oleh kasih pada Tuhan dan jiwa-jiwa yang membutuhkan jamahan kasih-Nya. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 menuliskan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Smith Wigglesworth telah belajar untuk mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan dan pelayanan dengan cara bersedia melibatkan diri dan melakukan apapun yang ia bisa lakukan demi untuk menyukakan hati Tuhan dan berdaya guna
bagi kerajaan sorga tanpa mengharapkan posisi ataupun kesempatan untuk dirinya sendiri jadi menonjol dalam pelayanan. Ketulusan dan kerendahan hatinya telah membuat tangan Tuhan sendiri yang mempersiapkan mimbar pelayanan baginya. Sangat bertolak belakang dengan kebanyakan para pelayan yang hari-hari ini terus berlomba-lomba untuk menjadi eksis dan terkenal dalam pelayanan. Khususnya selama era pandemik COVID-19 ini, jadi bermunculan ada banyak pendeta medsos yang dengan penuh ambisi berusaha menggait para netizen, bukan untuk dibawa terhubung pada realita Tuhan, tapi ditarik untuk sekedar menjadi subscriber channelnya. Melalui daily devotion kali ini, saya berdoa biarlah tangan Tuhan terus membersihkan dan mentahirkan hidup kita dari berbagai motivasi yang tidak kudus dalam pelayanan. Biarlah semua yang kita lakukan dalam dunia pelayanan, baik secara online maupun offline, didasari dan digerakkan hanya oleh karena kasih-Nya, bukan motivasi lain yang manusiawi, apalagi yang duniawi. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Masih tentang kisah kesaksian hidup dari Smith Wigglesworth. Dalam daily devotion kemarin, saya menuliskan tentang pergumulan Smith dalam menaklukkan sakit batu ginjal dalam tubuhnya yang memakan waktu hingga 6 tahun lamanya. Meski harus melalui masa-masa yang sangat berat dan menyakitkan, tapi Smith Wigglesworth bisa memenangkan peperangan rohani tersebut melalui ketetapan hatinya yang terus berpegang pada firman. Tidak peduli apapun fakta lahiriah yang harus ia hadapi, ia akan terus memegang janji Tuhan yang ia temukan dalam firman-Nya. Dalam kasus sakit batu ginjal tersebut, sebetulnya dokter sudah menganjurkan untuk segera dilakukan operasi. Tapi janji firman yang berbicara dalam hatinya telah membuat keputusannya menjadi bulat untuk menolak dioperasi. Smith berkata, "Aku tidak akan mengizinkan ada satu pun pisau operasi merobek tubuhku. Tubuhku ini adalah milik Tuhan. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi atas tubuh ini, biarlah tangan Tuhan sendiri yang membereskannya." Ketetapan Smith untuk tidak mengizinkan ada satu pisau operasi mengenai tubuhnya bukan hanya terjadi semasa dia hidup. Bahkan di saat dia dipanggil Tuhan, biasanya para dokter harus melakukan otopsi untuk orang-orang yang meninggal. Tapi dalam kasus meninggalnya Smith Wigglesworth, tidak ada tindakan prosedural otopsi yang dilakukan. Dalam kedaulatannya, Tuhan tetap menghargai iman Smith Wigglesworth, sehingga bahkan pada saat matinya pun Tuhan membuat tidak ada pisau bedah untuk mengadakan otopsi pada mayatnya. Smith sendiri pulang ke rumah Bapa tanpa ada rasa sakit apapun. Kepulangannya terjadi pada saat dia sedang melayat salah satu rekan hamba Tuhan yang juga meninggal. Pada saat itu, Smith baru bertemu dengan salah satu jemaat yang anaknya baru beberapa hari lalu dia doakan. Smith Wigglesworth selalu merindukan untuk jemaat atau orang percaya bisa hidup di dalam firman. Jadi ketika Smith menanyakan kondisi anak yang sempat dia doakan, dan ternyata respon dari sang orang tua hanya setengah hati, maksudnya mereka lebih banyak menceritakan hal-hal yang negatif dan bukannya apa yang sudah Tuhan lakukan atas anak mereka. Maka hati Smith Wigglesworth menjadi sedih. Sambil duduk di kursi yang disediakan oleh keluarga tempat ia melayat, Smith kemudian menundukkan kepalanya dan dia pun pulang ke rumah Bapa. Kepulangannya sedemikian indah, tapi juga menunjukkan betapa hatinya terus tertuju kepada orang-orang yang membutuhkan jamahan kasih-Nya.
Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Smith meninggal karena emosi kesedihan yang sedemikian rupa melihat adanya jiwa-jiwa yang belum bisa hidup di dalam firman. Entahlah. Yang pasti Smith pulang ke rumah Bapa dengan penuh kemuliaan. Wahyu 14 ayat yang ke-13 menuliskan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Lalu dalam Amsal 10 ayat yang ke-7 dituliskan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Dari kehidupan Smith Wigglesworth saya belajar, adalah mungkin untuk seseorang sepenuhnya hidup di dalam firman dan keilahian Tuhan. Smith Wigglesworth adalah seorang hamba Tuhan yang betul-betul hidup dalam firman di seluruh kehidupannya. Tidak ada satu jam pun ia biarkan berlalu tanpa ia membaca firman. Bahkan kalaupun dia bepergian, dia tidak akan pernah keluar dari rumahnya tanpa membawa Alkitab. Bahkan Alkitab adalah satu-satunya bacaan yang ia baca di sepanjang hidupnya. Apakah hal tersebut merupakan sebuah gaya hidup yang ekstrim? Mungkin saja. Tapi itulah rahasia keberhasilannya dalam pelayanan. Dan pada kenyataannya, buah-buah pelayanan Smith Wigglesworth jarang dapat diimbangi oleh hamba-hamba Tuhan lain, karena memang tidak ada yang mau membayar harga untuk menjalani kehidupan yang ekstrim bagi Tuhan. Melalui daily devotion kali ini, saya berdoa biarlah setiap kita mau melibatkan diri, mau mendisiplin diri untuk melakukan gerakan 1 jam sekali. 1 jam sekali menaikkan pujian, 1 jam sekali berdoa, menyembah, ataupun membaca firman. Pendek kata, mau membangun gaya hidup ilahi yang persis sama seperti yang Smith Wigglesworth lakukan. Biarlah di hari-hari terakhir ini, Tuhan kembali memiliki satu umat yang betul-betul layak baginya. Injil Lukas 1 ayat yang ke-17 menubuatkan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.